Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di istana, para menteri dan orang-orang bijak sedang berkumpul. Mereka membahas tentang pentingnya mengetahui masa depan. Salah seorang menteri berkata, "Wahai Baginda Khalifah, jika kita bisa mengetahui masa depan, kita bisa menghindari bencana dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan." Baginda Raja yang bijaksana mengangguk-angguk setuju. Benar, jika saja di antara kita yang bisa meramal masa depan, ia akan menjadi orang yang paling berharga di kekhalifahan ini. Mendengar itu, Abu Nawas yang kebetulan berada di sana maju ke hadapan Baginda Raja. "Ampun Baginda, hamba rasa hamba bisa meramal masa depan," katanya dengan tenang. Para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap Abu Nawas hanya ingin mencari perhatian. "Meramal? Kau tidak punya ilmu sihir," ejek salah seorang menteri. Abu Nawas tidak peduli. Ia menatap Baginda Raja. "Baginda, izinkan hamba meramal masa depan." Baginda Raja yang penasaran dengan ulah Abu Nawas memberikan izin. "Baiklah Abu Nawas, ramalah masa depanku." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, ramalan hamba sangat sederhana. Hamba meramal bahwa suatu hari Baginda Raja akan meninggal," ucap Abu Nawas. Para menteri dan khalifah terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan dihukum karena ucapannya yang sangat tidak sopan dan tabu. Baginda Raja tidak marah. Ia tahu Abu Nawas pasti memiliki maksud lain. "Itu bukan ramalan Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Itu sudah pasti." "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi bukankah kepastian adalah bagian dari masa depan? Bukankah kematian adalah masa depan yang paling pasti bagi setiap makhluk hidup? Mengapa kita begitu sibuk memikirkan masa depan yang tidak pasti, tapi melupakan masa depan yang paling pasti?" Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Banyak dari kita Baginda meramal masa depan tentang kekayaan, jabatan, dan kekuasaan. Kita berpikir, jika aku mendapatkan ini, aku akan bahagia. Tapi kita lupa bahwa semua itu akan berakhir. Semua itu hanya fata morgana. Masa depan yang sejati," pungkas Abu Nawas, "bukanlah tentang apa yang akan kita dapatkan, melainkan tentang apa yang akan kita tinggalkan. Kita tidak bisa meramal berapa banyak harta yang akan kita miliki, tapi kita bisa menentukan seberapa banyak kebaikan yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa meramal berapa lama kita akan hidup, tapi kita bisa menentukan seberapa baik kita akan menghabiskan hidup kita." Para menteri terdiam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Mereka sibuk memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian hingga lupa akan menjalani masa kini dengan sebaik-baiknya. Baginda Raja tersenyum dan mengangguk. "Kau benar Abu Nawas, ramalanmu adalah ramalan terbaik yang pernah ada. Ia tidak memberiku janji palsu, tapi ia memberiku sebuah kebenaran." Sejak saat itu, Baginda Raja tidak lagi terlalu peduli dengan ramalan. Ia mulai fokus pada kebaikan dan ia berusaha untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Dan Abu Nawas dengan ramalannya yang sederhana telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Suatu sore yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai teh sambil menyesap secangkir kahwa dan memandangi langit. Tiba-tiba, kerumunan orang berbondong-bondong menuju alun-alun kota. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas penasaran. Seorang pedagang menjawab,
Katanya, dua orang hebat akan berdebat di alun-alun. Yang satu namanya Bahlil, seorang pejabat yang suka bicara soal investasi dan pembangunan. Yang satu lagi Bahlul, si filsuf gila yang sering dianggap nyeleneh tapi tajam pikirannya. Abu Nawas tertarik, ia pun ikut menonton. Di atas panggung sederhana, tampilah Bahlil, rapi, dengan jubah resmi dan tangan selalu menunjuk grafik kayangan. Di sisi lain, Bahlul duduk santai di atas batu bata, mengenakan jubah lusuh, membawa tongkat kayu dan tertawa sendiri. Bahlil membuka debat dengan lantang. "Wahai warga Baghdad, masa depan kita cerah jika semua ikut program pembangunan besar-besaran. Lahan kosong kita tanami beton, investasi masuk, ekonomi bangkit." Orang-orang bertepuk tangan. Bahlul berdiri, lalu menatap langit. "Jika bumi dipenuhi beton, kemana burung akan pulang? Jika tanah dijual semua, di mana kalian akan dikuburkan nanti?" Orang-orang terdiam. Ada yang tertawa kecut, ada yang mulai berpikir. Bahlil menanggapi cepat. "Tuan Bahlul, kau tidak paham dunia modern. Kita butuh investor, bukan pengembala kambing." Bahlul menjawab sambil menggaruk kepala. "Kalau semua orang jadi kaya karena investor, kenapa pedagang kaki lima tetap diusir saat bangunan baru berdiri?" Orang mulai riuh, sebagian mendukung Bahlil, sebagian menyemangati Bahlul. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu debat ini lebih dari sekedar kata-kata. Ini benturan antara ambisi pembangunan dan suara nurani rakyat kecil. Akhirnya Abu Nawas maju dan berkata, "Wahai dua orang hebat, yang satu berpikir seperti cangkul, menggali demi hasil. Yang satu lagi seperti burung, melihat dari atas. Tapi hati-hati, yang terlalu banyak menggali bisa masuk lubang sendiri, dan yang terlalu terbang bisa kehilangan pijakan." Mendengar itu semua terdiam. Bahlil mengangguk walau masih merapikan grafiknya. Bahlul tertawa sambil berkata, "Aku suka dia, tapi aku tetap tidak suka investor yang makan siang gratis." Akhirnya warga sepakat bahwa debat ini tidak menentukan siapa yang benar, tapi siapa yang mampu membuat rakyat berpikir. Malam itu Abu Nawas pulang ke rumah sambil tertawa kecil. "Lucu ya," gumamnya. "Yang satu pakai jas, yang satu pakai gila. Tapi kadang yang gila lebih waras daripada yang waras." Pada suatu hari saat cuaca sangat panas dan kering, banyak warga berkumpul di alun-alun sambil berbincang. Tiba-tiba datanglah seorang pria asing dari jauh, berjubah mewah dan berbicara lantang. "Aku baru pulang dari Makkah, dan aku membawa air zam-zam asli yang penuh berkah. Siapapun yang meminumnya akan menjadi lebih bijak," katanya. Orang-orang langsung mengerumuni si pria itu. Air zam-zam dianggap sangat suci dan banyak khasiatnya. Tapi Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai di dekat masjid mengerutkan dahinya. Air zam-zam membuat orang lebih bijak. Kenapa tidak semua orang di Mekah jadi orang paling bijak di dunia? Pria asing itu mendengar dan langsung menantang. "Kalau kau ragu, mari kita berdebat. Kalau aku menang, kau harus beli air zam-zam ini 1 kendi penuh seharga 5 dinar, ucap pria asing tersebut. Orang-orang bersorak. Mereka tahu kalau sudah soal debat, Abu Nawas jagonya. Abu Nawas bangkit dan berkata, "Baik, mari kita mulai. Katamu, air zam-zam membuat orang bijak. Tapi bukankah kebijaksanaan datang dari akal dan pengalaman, bukan dari air?" kata Abu Nawas. "Air ini istimewa," sanggah si pria. "Ia memancar dari bawah Ka'bah, sudah ribuan tahun mengalir tanpa henti.
Itu bukti keajaiban. Abu Nawas tersenyum licik. Baik, sekarang jawab pertanyaanku. Jika air Zam-Zam mengalir terus tanpa henti dan kamu menyimpannya dalam kendi, apakah keajaibannya ikut berhenti di dalam kendi? Tanya Abu Nawas. Mendengar itu, pria tersebut jadi bingung. Lalu, jika seseorang minum air Zam-Zam, tapi lalu berkata bohong, apakah air itu gagal membuatnya bijak? Lanjut Abu Nawas. Orang-orang mulai tertawa. Tentu tidak, seru si pria. Itu salah orangnya. Kalau begitu, air Zam-Zam tidak bisa menjamin kebijaksanaan. Sama seperti pisau, bisa dipakai mengiris roti atau menusuk orang. Semua tergantung siapa yang memegangnya, kata Abu Nawas dengan angkuh. Debat pun hening sejenak, lalu terdengar suara tepuk tangan dan tawa warga. Akhirnya si pria mengangkat tangan, mengaku kalah. Abu Nawas dengan jenaka menambahkan, tapi tetap saja air Zam-Zam itu enak, apalagi kalau diminum gratis. Orang-orang pun tertawa lebih keras, dan si penjual akhirnya memberi segelas gratis untuk Abu Nawas. Pesan dari cerita ini, air Zam-Zam memang suci, tapi kebijaksanaan tak datang hanya dari apa yang diminum, melainkan dari akal, niat baik, dan pengalaman hidup. Pada suatu pagi yang sejuk di Baghdad, Baginda Raja merasa jenuh. Hatinya ingin berjalan-jalan, jauh dari istana, jauh dari para menteri yang suka berdebat soal pajak dan protokol kerajaan. Maka ia pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ikutlah denganku jalan-jalan ke hutan. Aku ingin menikmati alam, tanpa pengawal, tanpa protokol, pinta Baginda Raja. Abu Nawas mengangkat alis. Maaf Paduka, Paduka yakin hutan tidak menyediakan teh manis atau kipas emas, jawab Abu Nawas. Raja tertawa ringan. Justru itu yang kucari, ketulusan alam, jawab Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka berdua, hanya berbekal air minum, beberapa kurma, dan keyakinan bahwa jalan pulang pasti akan mudah ditemukan. Ya, pada akhirnya terbukti keliru. Awalnya, perjalanan berjalan menyenangkan. Burung-burung bernyanyi, angin bertiup pelan, dan Abu Nawas sempat membuat pantun dadakan. Kalau tersesat jangan panik, ikuti saja Abu Nawas yang unik. Sayangnya, setelah 1 jam, mereka menyadari bahwa jalur yang mereka lalui tidak lagi familiar. Abu Nawas, apakah kita tersesat? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, jawab Abu Nawas sambil melihat sekeliling. Kita hanya sedang berada di tempat yang tidak kita kenali sama sekali dan tidak tahu harus kemana. Tapi itu beda dengan tersesat secara teknis, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja menatapnya. Abu Nawas, baiklah, kita tersesat Paduka, ucap Abu Nawas. Mereka pun mulai mencari jalan, namun setiap arah tampak serupa. Pohon, semak, batu besar, pohon lagi. Raja mulai sedikit gelisah. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari balik semak. Muncullah seorang pria tua dengan tongkat kayu. Langkahnya pelan, matanya tertutup kain hitam. Kemudian Raja berseru, "Wahai saudaraku, kami tersesat. Dapatkah kau tunjukkan jalan keluar?" Pria itu tersenyum. "Tentu saja bisa, tapi mohon maaf, aku tidak bisa melihat," jawab pria tersebut. Mendengar itu Raja terkejut. "Maaf, engkau buta?" tanya Raja. "Iya, saya buta. Namun aku mengenal hutan ini seperti mengenal nadiku sendiri," jawabnya tenang. Abu Nawas tersenyum kecil. "Lihatlah Paduka,
Terkadang yang tak bisa melihat justru paling memahami arah, ujarnya. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Malik. Ia telah tinggal di pinggir hutan selama puluhan tahun. Ia menawarkan tempat berteduh hingga sore tiba, lalu akan mengantarkan mereka keluar saat cuaca tak terlalu panas. Di pondok sederhana Malik, mereka beristirahat. Malik menceritakan kisah-kisah hutan, dari suara burung hantu yang bersajak sampai rusa yang pernah mencuri buah di dapurnya. Abu Nawas tak banyak bercanda hari itu, hanya sesekali tersenyum. Bahkan raja pun tampak lebih banyak merenung. Mungkin karena keduanya merasa aneh, nyaman berada di tempat sesederhana itu. Saat matahari condong ke barat, Malik bangkit, meraba jalan dengan tongkat dan mengajak mereka menyusuri jalan sempit. Dalam waktu singkat, mereka tiba di jalan utama yang dikenal menuju kota. Kemudian raja berkata, "Aku ingin memberi hadiah, Malik, katakanlah." Malik menggeleng pelat. "Cukuplah kalian datang sebagai tamu, tapi kalau ingin memberi, ceritakanlah padaku dunia luar, apa yang baru, apa yang lucu," ucapnya. Maka selama 1 jam, Abu Nawas menceritakan berbagai kejadian lucu di istana, tentang juru masak yang menyajikan ikan goreng tanpa kepala karena katanya kepalanya terlalu bijak untuk dimakan, atau tentang kucing istana yang dijadikan duta makanan oleh putri bungsu. Malik tertawa, pelan namun hangat. Raja tersenyum dan berbisik pada Abu Nawas, "Hari ini aku lebih banyak mendengar daripada memerintah. Mungkin itu cara hutan menyentuh manusia." Abu Nawas mengangguk. "Tersesat kadang bukan bencana, Paduka. Kadang itu cara Tuhan menunjukkan arah yang belum pernah kita pikirkan," jawab Abu Nawas. Dan mereka pun pulang, membawa bukan hanya arah, tapi juga pelajaran. Setelah kembali ke istana, Baginda Raja tidak bisa melupakan pengalaman bersama Malik, si pria buta bijak dari hutan. Diam-diam, dalam hati sang raja merasa ada pelajaran besar yang ia terima, bukan dari penasehatnya, bukan dari para menterinya, tetapi dari seorang buta yang hidup dalam kesederhanaan. Raja tahu Malik bukan orang yang tertarik pada harta, jadi ia tidak serta-merta mengirim emas atau perhiasan. Sebagai gantinya, ia memerintahkan agar beberapa kebutuhan Malik dipenuhi dengan cara tak langsung. Beberapa hari setelah mereka bertemu, muncullah seorang pemuda ke rumah Malik dengan alasan sedang mencari kerja dan menawarkan diri untuk menjadi pembantu sekaligus teman bicara. Ia membawa bahan makanan, kayu bakar, dan sebuah tikar baru. Pemuda itu utusan raja tentu saja, tapi ia diperintahkan untuk tidak menyebut siapapun yang mengutusnya. Di ruang pertemuan istana, raja mulai mengutip ucapan-ucapan Malik dalam rapat kerajaan. "Jangan ukur kemampuan dari mata, tapi dari langkah. Yang banyak bicara tak selalu banyak tahu, yang diam bisa menyimpan hutan dalam hatinya." Para menteri bingung, siapa gerangan guru baru Paduka ini? Raja hanya tersenyum. "Seorang yang tak bisa melihat, tapi membuatku melihat banyak hal," ucapnya. Kemudian raja memerintahkan Abu Nawas untuk menuliskan kisah perjalanan mereka ke dalam sebuah buku kecil, sebagai bahan bacaan untuk anak-anak di istana dan rakyat di madrasah. Abu Nawas sempat bertanya, "Paduka yakin kisah ini layak dicetak?" "Lebih dari layak," jawab sang raja. "Karena di hari itu kita tidak hanya menemukan jalan pulang, kita menemukan makna arah." Abu Nawas pun menulis kisah itu, tentu dengan sedikit bumbu humor dan syair di sana-sini. Sejak saat itu, raja sering mengutus orang untuk mengunjungi Malik dengan berbagai pertanyaan tentang hidup, keputusan, atau sekedar minta pendapat. Orang-orang itu berpura-pura sebagai rakyat biasa yang kebingungan, lalu mencatat semua jawaban Malik. Hasilnya kemudian disampaikan kepada raja yang seringkali tersenyum dan berkata, "Lihat, matanya buta, tapi hatinya jernih." Sebagai bentuk penghormatan, raja memerintahkan bahwa jalan sempit yang pernah mereka lewati bersama Malik diberi nama Rahasia Cahaya dalam Kegelapan, dan di tepi jalur itu dibangun sebuah tempat singgah kecil bagi musafir.
dengan papan bertuliskan, "Jika kau kehilangan arah, berhentilah sejenak. Bisa jadi arah sedang menunggumu duduk." Begitulah Malik tak pernah menjadi orang terkenal, tak pernah berdiri di istana, tapi hikmahnya mengalir jauh, menjadi bagian dari kebijakan, pengajaran, bahkan cerita-cerita anak di Baghdad. Dan Abu Nawas, ia masih menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata, "Aku cuma mau jalan-jalan, ujung-ujungnya malah jadi bab dalam buku sejarah." Suatu hari Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Ia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta, karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial. Namun perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil. Pasalnya, hewan-hewan rusa yang biasanya berseliweran tak ada satupun yang nampak. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kemarin katanya Paduka habis pergi berburu ya? Kenapa Paduka tak mengajak saya?" tanya Abu Nawas. "Ya, karena kamu pembawa sial, Abu Nawas. Setiap kali aku membidik hewan buruan, ia selalu saja bisa lolos. Itu disebabkan karena kehadiranmu," ujar Baginda Raja. "Oh ya? Lalu bagaimana hasil pemburuan kemarin?" tanya Abu Nawas kembali. "Sayang Abu Nawas, kemarin tidak ada satupun hewan rusa yang nampak. Kalau ada, pasti sudah saya lumpuhkan dengan panahku ini," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, berarti Paduka keliru menilai saya. Saya bukanlah pembawa sial. Kehadiran saya justru pembawa keberuntungan," balas Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja heran. "Terbuktikan ketika saya tidak diajak, hewan rusa tidak mau menunjukkan dirinya. Sedangkan waktu saya diajak, hewan buruan terlihat berseliweran," terang Abu Nawas. "Tapi kan gara-gara kehadiranmu, anak panahku selalu meleset," protes Baginda Raja. "Itu juga merupakan suatu keberuntungan, Paduka," timpal Abu Nawas. "Keberuntungan? Keberuntungan apanya?" tanya Baginda Raja sewot. "Keberuntungan bagi binatang rusa, Paduka. Berkat kehadiran saya, mereka bisa selamat. Itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan Paduka. Karena mereka tahu, dengan kehadiran saya, mereka pasti bisa selamat," tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya.
dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei, Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau gila dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas, namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab, "Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat lelaki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami kedua menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawab dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah.
Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui, saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu. Karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya sebagai orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapat 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang lelaki yang suka sekali berdebat, apalagi kalau mengenai sejarah agama Islam. Tapi anehnya, yang didebatkan adalah perkara yang tidak wajar. Misalnya, lebih luas mana neraka atau surga? Tentu saja pertanyaan tersebut membuat para ulama setempat menjadi kalang kabut dan tak bisa menjawab. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah si lelaki menghampiri. Dan kedatangannya kali ini untuk menantang Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan orang tersebut. Tapi sayang kepintarannya itu bukan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk berdebat. Setelah berada di dekat Abu Nawas, lelaki itu membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" tanya si lelaki. "Oh iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku?" jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" tanya si lelaki. Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis, hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu, berarti iblis punya istri. Benarkah demikian?" tanya si lelaki. "Iya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya si lelaki. "Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun kembali berkata, "Hei kawan, dari tadi ngapain juga kau selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk? Kenapa tidak berbicara tentang yang lain saja? Misalnya,
manusia-manusia mulia pilihan Allah, contohnya seperti para nabi. Lelaki itu membalas, kalau sejarah para nabi hampir semuanya aku sudah tahu. Abu Nawas kemudian bertanya, apa kau yakin sudah mengetahui semuanya? Iya, aku sudah tahu, jawab si lelaki. Baik, aku akan mengujimu dengan memberi satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud? Kata Abu Nawas gantian bertanya. Mendengar pertanyaan itu ia pun kaget dan sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Waduh, aku belum tahu siapa namanya. Apa kau tahu? Balas orang itu balik bertanya. Oh, tentu saja aku tahu, jawab Abu Nawas enteng. Benarkah? Beritahu aku Abu Nawas, siapa namanya? Agar ilmuku semakin bertambah, pinta orang itu. Waduh, gimana ya? Ini ilmu yang sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku, siapa namanya? Desak si lelaki dengan penuh penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Bagaimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas memberitahu kepadanya. Dengar dan catat baik-baik. Nama istri Nabi Daud adalah Ibu Daud, celetuk Abu Nawas. Sontak orang-orang yang hadir kembali dibuatnya tertawa. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Kau jangan mengarang Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hamid punya istri, disebutnya Ibu Hamid. Hasan punya istri disebutnya Ibu Hasan. Begitu pula dengan Nabi Daud. Punya istri tentunya disebutnya sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah yang membuat si lelaki tak sanggup berlama-lama di tempat itu. Kemudian ia memilih untuk meninggalkan mereka. Sore itu Abu Nawas tampak kebingungan karena ia kembali kehilangan keledainya. Sialan, kalau terus-terusan seperti ini, besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa capek, ia memutuskan istirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Aku ingin selamanya bersamamu. Si wanita membalas, aku juga sangat mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu. Si lelaki tak mau kalah. Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu? Dikala aku memandangmu, aku melihat dunia dan seisinya. Mendengar itu, Abu Nawas lalu menghampiri mereka berdua. Kebetulan sekali, aku sangat membutuhkan bantuanmu, kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. Tuan ini siapa dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami, balas si lelaki. Maaf, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu, timpal Abu Nawas. Baiklah, beritahu aku, apa yang bisa aku bantu? Tanya si lelaki. Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga ditemukan. Tolong beritahu aku di mana keledaiku berada.
pinta Abu Nawas. Mana aku tahu, kenapa kau tanyakan itu padaku? Balas si lelaki. Tadi aku dengar kau bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya, kau bisa melihat dunia dan seisinya. Aku yakin kau pasti tahu di mana keledaiku, karena hilangnya masih berada di dunia, timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. Hei, ngapain juga kau mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang, bentak si lelaki. Oh, jadi kamu tidak tahu di mana keledaiku? Tanya Abu Nawas. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami, jawab si pemuda. Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuannya? Balas Abu Nawas. Wahai nona, jangan percaya sama ucapannya. Dia itu pembohong, kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. Apa maksudmu? Siapa yang pembohong? Ucap si lelaki tidak terima. Loh, tadi kau bilang bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku saja kau tidak tahu. Bukankah itu namanya pembohong? Jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Melihat kejadian itu si wanita tertawa terpingkal-pingkal. Dikisahkan suatu sore Abu Nawas terlihat mengendarai kuda. Dia akan pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan tampak asik mengobrol diselingi canda tawa. Obrolan dan ketawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya saja anak muda. Kita sebagai orang tua harus mengalah dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, orang tua memang lebih arif dari anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelah mereka tidak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda. Tapi beda dengan Abu Nawas, ia sama sekali tidak setuju. "Ah, kata siapa? Menurutku tua atau muda itu sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja dengan ketika sudah tua," saut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang aku naiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua, aku masih tidak kuat juga," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu.
Ada cerita unik dari seorang menteri istana. Ia mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya menjadi emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, si anak langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti lagi. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sebenarnya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus-terusan menabuh rebana, akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan bahwa menabur rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya?" tanya Tuan Menteri. "Biarkan saja anak Tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas," saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Tenang saja, nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri,
"Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. Bocah, saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah berantakan dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Akhirnya berhenti sudah si anak memainkan rebana. Kini orang tua si anak merasa lega dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Dia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan peristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku si Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, Tuan Putri," jawab si Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidupku ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas si Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku menikah denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini. Karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu sang Darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita.
Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi dia dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dirinya. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," jawab Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, Abu Nawas, hartaku banyak. Tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup, Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Kau mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Memang benar-benar, kamu bukan saja pelit, tapi bahil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai. "Abu Nawas, ini saya kembalikan keledainya, tapi saya minta bayaran 1 dinar," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu, Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi, waktu aku di jalan, keledaimu merasa lapar. Lalu aku memberikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku, dan aku tidak pernah meminta bayaran," kata Abu Nawas semakin emosi. "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi," ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati tetangganya mengambil uang 1 dinar itu dan pulang ke rumah. Sementara itu Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci yang baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bahil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Wah, pecinya indah sekali, Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat, warisan dari leluhurku. Tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas. "Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada saja, Abu Nawas," balas tetangganya. "Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. "Mau ngapain kita ke sini?" tanya tetangganya terlihat bingung. "Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu," balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main.
Tapi rasa senangnya langsung berganti menjadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung, cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei, Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," saut Abu Nawas. "Saya mau beli dengan harga 2.000 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan. Tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kamu memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Keesokan harinya si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap meminta bayaran padaku. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo, kembalikan. Ini pecimu. Karena peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Aduh, yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku?
kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras. Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka Yang Mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka Yang Mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka Yang Mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya," bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka Yang Mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, "Ampun Paduka Yang Mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian," pikir Abu Jahil. "Ampun Paduka Yang Mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang," pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka.
Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya, ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak, namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, saya akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas dengan nada meledek, Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya," pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Diceritakan di sebuah kerajaan di mana sang raja dan permaisuri belum juga dikaruniai keturunan, sehingga membuat sang raja sedih. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat salah satu anak dari negerinya itu. Raja meminta semua anak laki-laki di negerinya berkumpul. Raja akan memberikan sebuah ujian untuk menentukan siapa yang berhak menjadi anak laki-lakinya. Lalu sang raja pun berkata, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena aku akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan menggantikan kedudukanku. Aku akan membagikan sesuatu pada kalian," ucap sang raja. "Apa yang akan Paduka bagikan?" tanya seorang anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan aku angkat menjadi anakku," kata sang raja. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu tumbuh. Anak laki-laki itu amat sedih. Ia berkata kepada ibunya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak tumbuh juga? Apa ada yang salah, Bu?" "Coba kamu ganti pot dan tanah dengan yang terbaik," balas ibunya. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik.
Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun, benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak tersebut. Setelah waktu yang ditentukan tiba, raja mengumpulkan kembali anak-anak lelaki di negerinya. Mereka sudah membawa pot berisi bunga-bunga yang cantik. Namun, wajah raja tampak tak bahagia. Semua anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan oleh raja berbunga dengan baik. Di tengah-tengah kemurungannya, raja melihat anak yang sedang menangis dengan membawa pot tak berbunga. Raja mendekati anak tersebut. "Kenapa kau menangis, nak?" tanya sang raja. "Aku sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih ini tetap tak mau tumbuh. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi," isak anak itu. Mendengar itu, sang raja tersenyum senang. Ia langsung mengumumkan bahwa anak itulah yang akan menjadi anak angkatnya. Semua anak laki-laki yang hadir menjadi heran. "Paduka, kenapa anak yang membawa pot tak berbunga itu justru diangkat menjadi anak oleh Baginda Raja?" tanya salah satu pengawal istana. "Ya, dialah yang akan menjadi anak angkatku. Dia adalah anak yang jujur. Sebenarnya, benih yang aku bagikan kepada kalian itu sudah aku rebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi berbunga," jelas sang raja. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya, raja sedang menguji kejujuran mereka. Akhirnya, anak itu pun hidup dengan bahagia di istana dan menjadi anak raja. Dikisahkan, ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu saja, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat dari sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. "Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri," sesal Baginda Raja. "Saya ini sudah tua, Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar," ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti itu tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana, harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu," tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama tegas. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu." Baginda Raja, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Lalu pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu.
Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit, Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah kalau begitu, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut di seluruh negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya. Itu semua karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu kan sudah enak. Semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, nanti saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Apa kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus meminta bantuan supaya aku bisa menjawab semua keempat pertanyaan yang diajukan?" tanya si pemuda. "Kamu pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemukan Abu Nawas. Dia pun mengatakan maksud dan tujuannya. "Hei anak muda, apa kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi, tapi ada syaratnya. Untuk jawaban pertama, kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda kemudian menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda itu kepada Abu Nawas. "Jawabannya adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawaban untuk pertanyaan kedua, kamu harus mengikuti aku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apakah tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Itu terserah kamu mau apa tidak, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula, Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya,
apa yang paling menipu di antara yang menipu? Ujar si pemuda. Itu sih gampang saja. Jawabannya adalah dunia, balas Abu Nawas. Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segalanya yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu? Tanya Abu Nawas. Tidak tahu Tuan Abu, jawab si pemuda. Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua, kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat, padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terperdaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu, tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya, ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya. Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu? Tanya si pemuda. Pertanyaan ketiga ya? Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut saya selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin menjadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga? Ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan? Kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah telah melipat gandakan harta orang yang beriman digantinya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika meneteskan air liurnya ke lautan, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana? Tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, tidak Tuan, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku, jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. Benar wahai anak muda, jawab Abu Nawas. Kemudian si pemuda pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana. Sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya.
Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan, "Di mana apinya?" kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang berkata demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian, keluarlah perkataan dari Abu Nawas jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk dan diikuti oleh para jamaah. Ketika salat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang?
Sejenak suasana menjadi lenggang dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai Baginda Raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika Baginda Raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, sedangkan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan Baginda Raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda Raja pun tersenyum.